kenikmatan itu. Mari kita sama-sama menikmati. Mun teu ngaji hikam mah kahayang Allah teh atuh tong kieu jadi nyampekeun ka urang teh. Geus ku Allah manaon hesena kun fayakun. Allah kalau berkehendak maka beliau berfirman kun wungkul, fayakun menjawabna. Kun kunu muslimin. Asup bisa kabeh. Samenit sadetik beres sadunya. Tapi kunaon Allah henteu walakin liyabluwakum nyadiakeun lapangan kerja ke sia. Paham ya? Alhamdulillah. Mari kita menikmati kesulitan. Capeknya harus aku capek. Ayo ucuk, encan. Temanya dina memeh wahum yasjudun. Wahum yasjudun. Sampai di mana tadi? Fa idza aradallahu ayyan sura abdahu. Awas, perhatikan. Ini harus masuk di otak. Fa idza aradallahu, kalau Allah berkehendak ayyan sura abdahu untuk menolong seorang hambanya, amaddahu bijunudil anwar. Ini kurang dikenal. Yang dikenal junud tentara fisik atau junud malaikat. Ini bukan malaikat. Amaddahu bijunudil anwar. Allah mengirim pasukan tentara cahaya. Sanes malaikat. Langsung nur Allah. Tegenah, terasuh. Karena otak terasuh. Wa qata'a anhu, maka Allah memutus dari dia madada dzulmi wal adiyah, limpahan kegelapan dan pasukan selain Allah. Yang harus kita bentuk hari ini itu, ini kesepakatan multaqo sufi, para sufi internasional sedunia, maaf termasuk si bodoh ini yang namanya Pak Jejen, selalu diundang untuk pertemuan tersebut. Sudah sepakat, saatnya sekarang adalah ikhrajur rijal. Ngomong ikhrajur rijal. Ngomong ikhrajur rijal. Sekali lagi ikhrajur rijal. Memproses rijal. Memproses manusia-manusia cahaya. Kajian hikam ini ke situ, saudaraku. Ini program internasional. Saya mengharap tuan-tuan lah, Anda lah masuk. Tapi harus ada komitmen dulu. Niat tuh kuat, himmah tuh gede, cahaya tuh gede. Ulah, tadi kali Islam disuruh sakit cicing we. Pak, Palestina harus dihancurkan. Kenai. Itu orang-orang amaluna, amalukum, lakum dinukum kalian. Pak, Yahudi harus nyebar kemana-mana. Kena jauh. Yahudi dianggap jauh. No, coba temong genu data Yahudi. Saya punya data, Pak. Mudah-mudahan bisa dicari. Kalau syikna la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam. Kalau Allah berkehendak, apa sulitnya Allah memberikan hidayah langsung kepada setiap person individu. Dalam sekejap Allah berikan hidayah. Islam KB 6 miliar manusia sedunia. Dalam sekejap soleh KB. Ngan meureun. Jadi teu kudu aya muludan rajaban da geus saroleh. Teu kudu aya pasantren, teu kudu aya kajian hikam segala rupa dan geus saroleh. Kan malaikat meureun. Jadi teu rame kan. Polisi meureun dipecahkannya pemerintah geus teu perlu da, geus eueuh jeung mau pedegongna ge. Tentara pareureun ilmu sebagai teh sadunya. Bobot mulai pemilu kan. Teu kudu aya legislatif. Cinya, ya. Jadi sengaja oleh Allah dikieukeun. Pakaian seperti ini kalau di Sukabumi adalah kostumnya tengkulak kambing dari Bojong Lopang. Tengkulak domba di Bojong Lopang dan beneran kieu make orakeun hideung, jas hideung bawa embe dina kolbak. Sebenarnya ini pakaian kebesaran ulama Yahudi.
yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Boga teu koran ieu. Maneh mah jelema soleh da tara maca koran. Ulah anti-anti teuing aya jadi kiai kana korannya. Saminggu sakali memeuli kana salamarna nyangan-nyangan urut atuh. Ai mung mah diledek ku saya. Baca ada berita-berita penting. Ulah menutup diri lagi itu. Tasawuf. Masya Allah. Ya sudah panjang lah. Asaha yang dalam meraneta peryogi. Kope ngobrol jeung Pak Ibnu. Tarik, beli kumaha, print, perbanyak. Kadinya cara rekam. Kunaon ajangan jajan, tapi kawani nyeun kagiatan model kieu. Biasana di Alfiah Johar mah, tapi enak hikam yang hadapan di atas. Kenapa saya kemarin ke Turki nempok naon nu bisa dijieun senjata rahasia. Anu ampuh ke dalaman kitu geus beunang. Sultan Muhammad Fatih bisa merebut kembali Konstantinopel, merebut Konstantinopel dengan zikir, ikhlas, ibadah kuncinya. Ku kakuatan tentara jeung fisik jeung otak nungkul mah, adu otot mah teu kuat wahai saudaraku yang bergerak di wadah-wadah keislaman. Lah mulek nganalkeun hulu unggul. Mau tembus. Ya. Tuh tinggal penyakitnya. Penyakit Yahudi adalah tawallau. Hayang nanyeurkeun agama baheula tapi diajak jihad tawallau, mangkir. Kos urang mah ayeuna, ku ada ditanya, "Kok ieu urang tekakeun? Hayu, mungkin datang ka imah." Ha, aku mau urang we. Tawallau. Sudah, kita lanjutkan. Ini saya ketika mengadakan penelitian di kamp-kamp Yahudi di Mesir bekas perang tahun 1975. Ketika Yahudi Israel ingin mencaplok Mesir. Ini meriam, nyong sadaya kitu mun modal ieu. Buluduh. Ninggalkeun hulu. Pejatan urang. Ini apa ini? Ini adalah doktrin Yahudi. Tulisan aslinya seperti tulisan Hanacaraka Data Sabara. Tulisan asli Yahudi itu begini. Tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya tunjukkan. Ini. Saya masih hafal kalimatnya. Cuplikan dari kitab Taurat. Ya Bani Israel, innallaha khalaqal arda lakum fakhuduha. Wahai Bani Israel, keturunan Yahudi, keturunan Yahuda, Yahudi, keturunan Nabi Yakub, wahai Bani Israel, ketahuilah bahwa Allah menciptakan bumi itu untuk kamu, bukan untuk yang lain. Karena itu ambillah. Jadi kalau kita mengatakan Yahudi biadab, Yahudi kurang ajar, Yahudi belenggu, Yahudi tidak benar. Kalau kita tanya Yahudi, kenapa kamu membunuhi umat Islam? Cek manehna ibadah. Ibadah. Hantam. Ibadah. Ini ibadah. Ini ibadah, lihat. Kata dia. Karena ini perintah Tuhan. Semua bumi harus saya ambil, kata dia. Begitulah agama yang dipolitisir. Suka kayak upaya narik ilit kan itu, nah nyumbang ke duit kan itu. Jadi mata kajian jajan, hayu euy urang puasa 5 tahun sewa. Keur mukakeun pantau langit, gerak turunkeun geus. Lain heureuy jangan teh ngomong teh, ngaji hikam teh keur naon sia? Keur lelegegan, hareupeun batur masang-masang hikam supaya dipuji, diangkat jago. Setan. Kita punya kebanggaan Libya dibaheul oleh Umar Mukhtar, seorang tokoh Muammar Gaddafi. Beliau berani menghadapi Eropa, luar biasa. Tapi ketika Islamnya tidak kompak, maka Sayyid Muammar Gaddafi lepas dari soal fitnah bahwa dia
tukang ilmu awal dan macam-macam. Begitu mah berita ecek-ecek nipu umat Islam. Dia cerdas luar biasa. Saya sering melihat siaran televisi dia. Bagaimana hebatnya menghadapi teknologi tinggi. Tapi dia difitnah bahwa itu dan ini akhirnya harus ditembak oleh rakyat itu sendiri. Dia ditembak oleh rakyat itu sendiri dan dia diseret di kendaraan dan diludahi, diinjak-injak oleh rakyat itu sendiri. Aya naon ieu teh? Pokona Timur Tengah kudu pindah tangan ke orang-orang Yahudi supaya minyaknya bisa digali, manusia nama podaran we. Ini omongan saya didengar. Ini diserap oleh intel-intel mereka. Saya tahu. Ngomong kieu maka kudu berani mati. Kenapa waktu kejadian ninja di Sukabumi yang paling dulu ditandai saya? Cuma jadi kiai teh nyempor we, ngerakap drangin pegawai teh. Hulu jaya gurami mawem. Udun teh nyeung. Ya ampun, syams. Pemimpin umat itu patut kalau gua algeo orang kana kregenek pasiakeun babaturan. Sini teh nyerat. Belum. Irak. Kita punya presiden ahli sunnah wal jamaah di Timur Tengah yang namanya Saddam Hussein. Fitnah lagi. Padahal ahli sunnah wal jamaah tukang ilahat roti. Muammar Gaddafi malah membuat perjanjian se-internasional. Profesor Juhaya dari Indonesia diundang ke sana. Naik naon? Naik sholawatan. Ya ketika itu kan, dia kuat luar biasa. George Bush yang pertama tidak mampu menggulingkan dia, tapi ketika konspirasi dilakukan, maka akhirnya dia walaupun berani melawan harus mati di tiang gantungan. Belum puaskah dengan menghancurkan Irak, gudang para wali, gudang ilmu ahli sunnah wal jamaah? Baghdad, belum Afghanistan hantam. Burak-balik, belum puas lagi. Syria sekarang sedang dihantam. Turki mah sanajan can dihantam ku bom, geus cukup ku digulingkeun peradabanannya. Saya unjukkan kan kemarin. Mesir diobok-obok, Yaman diobok-obok, maka harapan ulama sufi internasional untuk kebangkitan diharapkan adalah sebelah timur, yaitu Indonesia. Indonesia itu luas, 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Di mana titiknya? Antara lain mereka berharap adalah di Sukabumi, di Jawa Barat, semua ini. Iya, Jawa mana iya? Udah heureui saya kerjaan. Lain ngaji biasa itu. Doakan saya supaya saya selamat. Saya sudah ditandai oleh banyak pihak. Eta cenah bahaya si Jaya. Belut putih teh jelema. Main habis. Sampai mendeklarasikan penegakan syariat Islam, menggerakkan itu. Sulit. Kunaon siapa nih korban 40 juta untuk kegiatan ini. Demi ini. Lain demi supaya ajeng-ajeng dihormat ku syariat, dikirim ganas, dikirim duren. Teu perlu. Tak anak saya di Lampung, saya minta duren enggak? Enggak. Datang untuk ngobrol, karena dia juga sedang menggerakkan di Lampung, iqomah di Lampung. Ada yang dari Palembang, ada yang dari mana lagi? Prabu Muli. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang punya harta, jangan kikir Anda. Kalau Anda percaya melalui saya, silakan masukkan ke Baitul Mal. Kontrol kami agar kami tidak korupsi, agar tidak dipakai kepentingan pribadi. Untuk apa Pak Jejer? Untuk membiayai pergerakan. Perlu berapa Pak Jejer satu bulan? Kalau ideal minimal 10 miliar. Tetapi dengan 10 juta saja per bulan. Kalau untuk pesantren ini saja kami 100 juta loh sebulan.
yang diputar untuk kebutuhan pesantren. Pegawai saja 12 orang, belum barang-barang, belum guru dan lain-lain. Itu sudah jalan. Saya tidak perlu merengek pada saudara. Tapi kalau untuk perjuangan besar, kita perlu. Nyin usaha terutama bicara, saya bodoh dalam ekonomi. Coba bantu saya memikirkan. Sebab pergerakan harus dengan biaya bagaimanapun. Baik. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Hikam. Nama yang cukup beres berita? Ya cukuplah. Malaysia alhamdulillah layaknya dipelopor. Brunei walau kecil layaknya dipelopor. Apalagi saya perlu lagi satu lagi. Karena salah satu harapan kami adalah Filipina. Ulah dia katakan jangan jajan di tengah negara Filipina. Bagaimana pergerakan umat Islam di sana cukup berat. Antara lain di Sulu ya. Sulu. Ini Sulu. Berapa lama mereka berperang? 500 tahun. Apa akibatnya? 100 tahun tidak pernah motong kurban dengan sapi. Tidak pernah ngegel daging sapi 100 tahun. Nanti saya perlihatkan. Karena tim kami juga masuk ke Sulu. Ini Sulu. Ini keadaan perumahan Sulu. Ini sekolahan di Sulu. Ini tokoh-tokoh di Sulu. Ini anak-anak di Sulu. Terus tuh ngaji hikam, berapa yang ngaji hikam? Kepikir sesorangan. Di Sulu miskinnya luar biasa. Lanjut. Kendaraan tempat mobil asa kamana kada mau diurang. Tuh gitu. Kijang teh. Lanjut. Ini rumah. Karena mereka perang 500 tahun. Alhamdulillah tim kami yang berpusat di Kelantan dipimpin oleh Tokoh Ibrahim. Saya adalah narasumber pemikiran. Mereka bergerak. Alhamdulillah mereka bisa mencarikan 65 ekor sapi dan dikirim ke Sulu. Mereka bisa ceplak dari kagak daging sapi. Ai maneh tadi itu pikiran teh. Imang nguyak dapur sorangan. Nyeun singgah saya we. Nyeun istana pribadi gitu. Cek anage mohon maaf lain dari kalau tanggal 8 Harulin ka dieu. Ngarah menang informasi. Informasi bukan lagi. Gambar di Kupang ada? Ya sekedar. Ini Kupang. Kami kemarin di sini. Ini Timur Timur. Menang saya capek bangsa Indonesia mengintegrasikan Timur Timur. Tapi karena perjuangan politik kita kalah, akhirnya dia harus lepas kembali. Berapa ribu jiwa pejuang kita yang gugur di sana. Ini Pak Jajan. Sekarang di Kupang kita sudah punya masjid raya dibiayai 8 miliar oleh Pak Menteri Agama. Katanya saya adalah penceramah pertama di masjid ini. Sekarang tanggal 15 saya harus kembali ke sana untuk melakukan pelatihan selama 4 hari tanpa diberi apa-apa. Tiket pesawat sendiri. Kalau sewa hotel sendiri. Tapi bisa dia kan kurang itu. Imam ngaji kemana-mana teh ngan ketak aduh. Pejuang nahan gitu surut sih. Sabodo ke? Alhamdulillah. Nih masjid-masjid. Di sini saya ceramah teman. Terus habis. Ini kami di sini berjamaah subuh. Jam 4 saya sudah datang ke Nurul Hijrah dan ternyata tarhimnya didahului oleh gereja. Karena 9 gereja rata-rata 1 masjid. 9 gereja 1 masjid. Mereka sudah bangun lebih awal. Kalau ingin dengar suara nyanyi di gerejanya bisa direkam. Coba dengekeun tarhim di gereja-gereja di timur. Karena kita cuma 15% di sana. Ada yang niat mau ikut dengan saya, ongkos sendiri loh. Nah gitu. Ngomong ke lain, ari kuah di emutan, jadi hanya kelesir siapa? Dasar kuat bakat yang disuruh. Paturan anak ke Aceh kemana-mana, tapi menang duit tidak belai. Kita bergerak di Aceh
Tajul Arifin. Tiap malam Jumat rata-rata 1.500. Ayah, no? Bukan. Nah, ini video ini. Ini video. Sengaja saya video di sana. Dan ketika kami baru masuk masjid jam 4 beberapa orang, ternyata di gereja sebelah sudah mendahului tarhim mereka. Kelana orang dengekeun kalau main ngaji. Itu si waktu deh itu. Ini namanya gulam banser. Salah dengekeun tarhim. Kenalan. Heno bacangan seperti jam berapa ini? Orang ini terus ya bicara terus ya mahimah deh ke sampai yang gitu aja gitu ke sebelum Heno. Nah, ini masjid. Di gereja tetangga, bukan di sini. Karena gerejanya di depan masjid. Ya sudah. Oh, begitulah keadaan saudara kita di timur. Tertekan, jumlahnya hanya 15%. Dari 5,5 juta, cuma kurang lebih 1 juta. Mariski, Mariski. Yuk Urang agarap se Asia Tenggara jeung siwa nya. Ongkosnya masing-masing. Memangnya kalau ke Kupang berapa no? Kupang 4 juta ya untuk pesawat aja. Kecil itu ganjangan. Ulah sok. Kecil itu ganjangan. Kecil. Pan anak buah eta teh anak buah. Anak buah reungit kolot teh nu kitu teh tah. Teh nyokot pangletikna jadi moalit teh kieu we ka bapak cerek kana goan neang. Pejuang nahawan gitu di akhirat nade maka bawa ku Sayyidina Husain lain mujahid begitu sok kumpul saya orang barang-barang itu siwa kemana tuh katanya ke Mang Ibnu saya pesawat sendiri suka dibere-bere naon teh bungkus teri itu cukup berat untuk saya datang ke Manado. Kenapa? Jangan jujur perlu ke Manado memberikan arahan tentang pentingnya ruhaniyah di sana. Jadi di mana ini? Kupang. Masih di Kupang. Kupang. Ceramah-ceramah gua di situ. Terus kalau masih ada boleh. Ini sudah disampaikan tadi di Universitas Parahyangan. Bagaimana kita menyampaikan dakwah di lingkungan orang-orang Kristen dan lain-lain. Nah, oke. Cek anake mata perlu didata nama TEK antara lain untuk silaturahmi kita nanti untuk diundang lagi nomor HP sabaraha nanti hubungan kita terus kita buat jaringan perlu sabaraha orang dengan ya alus sama reng-rengan orang teh boga jelema 10.000 lah 10.000 rada genah agarapna jadi nanti saya kirim Anda coba berangkat ke mana Kendari, coba berangkat ke Makassar, coba berangkat ke anu itu cara jamaah tabligh geus yukna jamaah tabligh teh tara kudu diongkosan naon barang angkat teh pesisian urang eleh kelompok kita jujur kita kalah ya urang mah ngagogoreng ka batur teh samaneh pangeuceurna ku batur geus ngagarap pedalaman sementara urang mah ulina nu pake gelan we da suruh ya sudah lanjut. An-Nur sudah ya. An-Nur lahul kasbu itu bukan. Cahaya hasilnya kasab. Awas, kasab mukasabah lainnya wadadari, lainnya surga ngadada, tapi mampu melihat semua alam tembus kepada itu adalah bapak-bapak sudah kasab? Sudah, tak itu mau. Di baheula diremehkeun
jadi barang mahal nanti. Wal basiratu lahal hukmu. Dari nur timbul kasyaf, dari basiro mata batin menghasilkan hukum. Hukum yang dimaksud keputusan-keputusan. Dan hukum teh hukum nunggu saya baik. Oh iya kudu kieu, iya kudu kieu, iya kudu kieu. Nu paling jago mah haji babaturan uang diperakan salah. Si eta mah bisa nungkup ke belakang teh kopak. Hiburan kaum santri mampu ya, ibu nggak usah menyalahkan. Biarlah saya